Horas Balige Akademi di tepian Danau Toba yang indah. Ya, kita akan sedikit melakukan resonansi ya terhadap kasus-kasus yang menurut kita masih misteri. Di samping pembunuhan Noven, Afif Maulana juga ini tragedi, hilangnya nyawa 6 anak manusia, 6 laskar Front Pembela Islam ya pada tahun 2019 ya. Bukan, 2020 ya. Jadi saya melihat-lihat sejumlah browsing di internet, kok itu aja ya teksnya berulang kopas dari media A ke media B. Informasi itu sangat minim. Terus jurnalisme kita juga atau orang-orang di Indonesia juga kurang mendokumentasikan dalam bentuk teks, dalam bentuk buku, e-book segala macam. Jadi memang sangat maksud saya sebagai yang meminati untuk membaca-baca kasus-kasus unsolved bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri gitu. Itu kurang sekali bagi saya, sangat minim. Jadi kalau kalian yang memiliki informasi yang utuh, kenapa nggak kalian tulis deh untuk pelajaran berharga bagi sejarah Indonesia. Tapi ini resonansi ini ya, video ini bukan kita sebagai pakar ya, cuma untuk resonansi aja karena kita nggak punya data juga. Jadi kita resonansikan supaya Menteri HAM sekarang ini lakukan apa tugas kalian untuk menginvestigasi ini, oke? Jadi kita review aja sedikit, oke? Review. Oke, dari terbatasnya informasi di internet tentang KM50, saya coba ya mereview sedikit untuk bagi teman-teman yang tidak tahu apa itu KM50. KM50 itu kilometer 50. Itu sebuah rest area di jalur tol dari Jakarta menuju ke Cirebon, menuju ke Semarang gitu ya. Kejadiannya ya di tol sih, tapi dikenang dengan rest area itu KM50. Nanti ada hubungannya sebenarnya dengan saya tonton di YouTube ya. Ada hubungannya dengan kesaksian seorang saksi yang mengatakan beberapa jam sebelumnya ada lelaki tegap di rest area KM50 itu yang membawa pedang. Lah kok tahu bawa pedang? Waktu sholat dia membawa pedang dan banyak laki-laki tegap katanya. Tapi dia tidak bisa menuduh institusi A atau institusi B gitu loh. Tapi katanya banyak laki-laki. Nah, dari situ aja ya sudah seperti wow, ini kok udah kayak perencanaan ya. Jadi samping gimana ya, membuat kita penasaran ya. Tunggu dulu, 6 laskar FPI itu yang meninggal siapa saja sih? Oh iya, untuk namanya yang dibantai korbannya, kalau saya menamakannya pembantaian ya, karena dari fakta persidangan dari dokter forensik yang menanganinya ditemukan 4 luka tembak pada tubuh salah seorang bernama Lutfi itu konsisten di tempat yang sama, di dada kiri itu tembus hingga punggung. Jadi kalau dibilang itu kan pihak versi polisi mengatakan adalah self defense, bela diri ya. Nama aja dulu identitasnya namanya ya satu. Saja. Yang pertama Andi Oktiawan, usia 33 tahun. 33 tahun. Pada fakta persidangan, Dr. Asri M. Pralebda mengatakan ada 2 luka tembak pada dada kiri. Di dada kiri. Nah, pada acara Mata Najwa, tim Mata Najwa mendapati foto-foto tentang luka jenazah ya. Konsisten. Di mata kiri luka tembak ini dari tim Mata Najwa. Melihat mata kirinya luka tembak, pipi kiri bengkak dan lebam, dada kiri 3 luka tembak, kulit punggung melepuh, kepala kiri lecet. Oh, ada perbedaan 1. Itu siapa tadi namanya? Andi Oktiawan. Andi Oktiawan usia 33 tahun. Oh ya, kalau masih ini muda, ya. versinya 3 luka tembak di ini
di dada kiri versi yang dilihat oleh tim Mata Najwa ya, dari image, dari foto ya. Dada kiri. Di Terus kiri lanjut. ada ya korbannya yang bernama Faiz Ahmad Syukur, umur 22 tahun. Ahmad Syukur 22 tahun. Iya. Masih muda kali ya. Dari fakta persidangan itu dari dokter forensik Arif Wahyono itu mengatakan dada kirinya terdapat 2 tembakan, lengan kiri 1 tembakan, jadi total 3 ya. Kalau menurut tim fakta Mata Najwa, di keningnya lebam, dada kiri 2 luka tembak dengan warna hitam di sekitarnya, di Dada leher, kiri juga. iya kiri nih semua ceritanya, leher ada jahitan, Berarti jantung ya itu. dada kiri, ya. iya mungkin, iya ya, Iya, jantung kayaknya ya, paha kanan luka tembak, tangan kiri luka tembak. Jadi ini ada 4 kalau yang Faiz kalau menurut tim Mata Najwa ya. Ini saya ambil dari YouTube-nya Narasi Newsroom ya, di Mata Najwa ada dibahas. Jadi ya satu-satunya atau salah satu dari sedikit sumber lah ya akhirnya. Bahkan sumber teks pun kita cari nggak ada. Kita harus berangkat ke YouTube. Jadi saya dapat dari tempo.co sama dari Newsroom Mata Najwa itu. Terus lanjut. ini yang ketiga, saudara kita ini bernama Muhammad Reza, umur Muhammad 20 Reza. tahun. Aduh, lebih Sangat muda ya. Tadi Wow. 33, 22, sekarang ini yang sepertinya yang lebih muda, paling muda ini Muhammad Reza ini. Menurut persidangan, Dr. Farah P. Kaurau, 2 luka tembak, 1 di dada kiri, 1 di lengan, jadi 2 ya. Terus kalau pada pengamatan Mata Najwa, pipi dan kening lebam dan menghitam. Sama Tangan dong, kiri tadi konsisten juga. iya tadi konsisten. Tangan kiri melepuh tadi juga kan. Terus kemaluan, bengkak dan melepuh. Kemaluan, bengkak dan melepuh. Nih saudara Reza ini kemaluannya bengkak dan melepuh, yang berbeda dari Terus saudara kita yang 3 lagi. tembaknya juga dada kiri, Di sini tangan kiri. lengan Di kiri. sini dibilang dada kiri sih sama dokter Farah gitu. Konsisten di kiri, Jadi saya konsisten. bingung. Udah 3 tadi ya, Konsisten di kiri ya. dada kiri. Yang berikutnya nomor 4, almarhum saudara kita Muhammad Suci Kadafi, umur 21 tahun. Yang keempat. Dari fakta persidangan yang memeriksa adalah dokter forensik Farah P. Kaurau juga, Kaurau namanya ya. 3 luka tembak, dada kiri, terus luka paru-paru dan jantung. Paru-paru dan jantung, luka tembak dada kiri 3 kali. 3 kali. Jadi at the same place gitu at the loh. same place, Konsisten. dada kiri untuk 4 ini ya. Konsisten. Kalau gitu. tembak menembak logikanya ya, kalau hukum Udah fisika coret gitu pasti sangat kecil kemungkinan, mungkin berapa 0,0 sekian persen lah itu konsisten di dada kiri ya kan. Iya. Kecuali dia memang sniper ya kan. Nah, kalau menurut dari amatan tim Mata Najwa, itu Muhammad Suci Kadafi umur 21 tahun, mata kiri lebam, dada Yang kelima kiri. ya. Yang keempat. Yang keempat tadi. Cuman tadi kan pertama dari fakta tambahan. persidangan ya. Mata kiri lebam, dada kiri ada luka tembak ya, tapi nggak disebut oleh Mata Najwa berapa. Tadi ya Bu Dokternya itu, Bu Dokter Farah mengatakan 3 ya. Sekarang kita almarhum yang nomor 5, almarhum Lutfi Hakim, usia 25. Lutfi Hakim 25. Menurut fakta persidangan oleh forensik Dr. Asri M. Pralebda, ada 4 luka tembak pada dada kiri. 4 luka tembak dada kiri. Konsisten Konsisten tembus dengan hingga keempat. punggung. Tembus hingga punggung. Nah, amatan dari tim Mata Najwa, saudara Lutfi ini kulit belakang melepuh, dada kiri 4 luka tembak yang bekas lubang menghitam. Konsisten sama. Jadi 4 di forensik, 4 juga di foto, di image tadi, di foto yang disaksikan oleh timnya ya. Terus kemaluannya bengkak dan melepuh. Kemaluan, bengkak dan melepuh. Iya. juga gitu ya. Apa itu? Kalau kalian paham ya, saya nggak paham di situ. Kebetulan saya menonton ada sidang Dapat dari apa? dengar pendapat antara keluarganya Lutfi Hakim, ayahnya dan kakaknya atau sister lah ya, saudara perempuan.
Itu DPR saat itu saya dengar ada di YouTube-nya, itu saya simak. Katanya Lutfi ini ketika dimandikan masih terus keluar mendarah di punggungnya. Jadi antara amatan di foto yang dibilang melepuh, kayaknya benar. Menurut saya benar, karena melepuh dibilang di sini ya. Apa digeret? Ya itu dibilang ayahnya Pak Danuri ya, ayahnya Lutfi bilang sepertinya anak saya dideret. Ada memang kesaksian beliau di YouTube ya, di sebuah YouTube. Ayahnya Lutfi mengatakan sepertinya anak saya digeret terus keluar darah terus, mau dikafanin tuh masih keluar darah terus. Jadi kan yang bersangkutan meninggal tanggal 7, tanggal 8 sudah diserahkan kepada keluarga untuk dikebumikan, begitu. Jadi maksudnya waktunya sempit ya, timeline pendek gitu. Nah, kalau menurut saya Lutfi Hakim ini yang paling parah dari semuanya. Yang terparah ya. 4 tembakan. Luka tembak di dada kiri, konsisten, 4 kali ya. terus tembus hingga punggung. Pas pengakuan dari ayahnya juga ada di YouTube, benar, katanya bolong. Apa gitu. Jadi cocok antara hasil forensik dari dokter Pralebda tadi, ibu dokter ya, Bu Asri. Yang keenam terakhir, saudara kita almarhum Ahmad Sofiah yang dikenal dengan Ambon. Ahmad Sofiah usia 26 tahun. Berarti masih muda-muda ya, 30 tahun ke bawah semua. Ini ditangani oleh dokter forensik Dr. Arif Wahyono. Ditemukan di dada kiri 2 luka tembak. Dada kiri juga. Semua konsisten Jantung dada juga kiri. ya. Ya. Nah, kalau menurut amatan dari tim mata najwa, dada kiri 2 luka tembak. Match ya, cocok. Dan kemaluan, bengkak dan melepuh. Kemaluan, bengkak dan melepuh. Memang ada seperti pernyataan ayahnya Lutfi menduga ya, saat itu dibilang beliau sepertinya kemaluan anak saya ditendang, diinjak sepatu atau bagaimana, saya seperti itu sih. Pengakuan Jadi dari orang tuanya. orang tua anak ditendang. saya jadi kayak masuk akal juga ya, kenapa bengkak gitu kan. Di sini 2-3 orang kelamin bengkak itu ada 2 orang, yaitu yang bernama Muhammad Reza, ada 3 sama Lutfi sama Ahmad Ambon tadi. Muhammad Reza, Lutfi Hakim dan yang kemaluannya Ambon, ya. bengkak ya dan melepuh. 1 Muhammad Reza, 2 Lutfi Hakim, yang 3 Ahmad Sofiah. Ada 3. Tapi ada katanya pernah saya baca yang kukunya dicabut. Siapa itu? Ini dalam laporan ini tidak ada. Tidak ada ya. Tapi mungkin terlewatkan atau mungkin saking sadisnya nggak ditaruh. Memang dikatakan oleh Najwa dia tidak menayangkan image itu, foto itu ke penonton karena melanggar aturan YouTube ya, kesadisan ya, mengandung kesadisan. Jadi istilahnya pengamatan visual dari timnya yang melihat foto yang dibawakan saat itu. Jadi itulah apa ya ciri-ciri luka-luka tembak dan yang lainnya yang dialami oleh ke-6 Laskar FP ini yang usianya masih 30 ke bawah ya. Dan sebenarnya yang paling menyedihkan buat saya yang suka membaca yang unsolved cases atau misteri itu adalah di Indonesia itu sangat sedikit seorang jurnalis yang benar memfokuskan ya menerjunkan dirinya untuk terus mendalami sebuah kasus sampai dia mendapatkan pemahaman yang sangat utuh ya, dan dia tuliskan dalam sebuah buku digital atau apa kita beli gitu kan, supaya kita juga bisa belajar dari kasus-kasus itu. Memang sangat minim hal-hal seperti itu terjadi di Indonesia seperti layaknya terjadi di negara maju ya. Saya sering menonton 48 Hours ya. Seringkali seseorang, bahkan orang yang tidak ada latar belakang jurnalismenya pun, dia menerjunkan rasa ingin tahunya itu membuat dia menghabiskan waktunya bahkan sampai puluhan tahun untuk mencari siapa sebenarnya misalnya seorang pelaku serial killer gitu ya, pembunuhan berseri atau pembunuhan berantai gitu ya. Itu di negara maju, di Amerika yang saya sering tonton 48 Hours. Tapi di Indonesia inilah ya kasus maha besar seperti ini ya, tragedi kemanusiaan, kejahatan hak asasi manusia gitu. Bahkan negara pun harusnya kan menuliskan ini gitu loh.
kalaupun tidak ada dari negara yang bisa kita harapkan, biasanya ya ada individu-individu yang misalnya disponsori oleh orang-orang tertentu yang memiliki kemakmuran. Nah, ini setelah saya melakukan sedikit pencarian di Google, sangat minim ya. Hanya ada cerita tentang matinya CCTV di setiap kilometer ya. Yang sangat probability-nya kok tepat sekali pada saat kejadian CCTV setiap kilometer itu mati katanya fiber optiknya yang terhubung ke cloud atau data center dari Jasa Marga ya, kalau nggak salah ya, Jasa Marga tiba-tiba mati ya. Artinya saya tonton pun di pengadilan itu cuma pengakuan semua. Dipanggil yang dari Jasa Marga, katanya benar mati fiber optik, diterima oleh hakim. Jadi yang seharusnya barang itu ilmiah pembuktiannya hanya diterima berdasarkan mulut gitu. Tidak ada, sama seperti kasus Afiq Maulana ya. Saya singgung lagi Afiq Maulana. Kapolda Sumbernya itu Irjen Suaryono cuma mengatakan, kata ahli IT kami dari Jakarta, DVR sudah terhapus otomatis. Cuma mulut, belebebe dalam bahasa Bataknya ya, cuma mulut, selesai masalah, case close. Inilah yang terjadi ya. Di samping itu juga memang kita sangat minim mungkin ya untuk mendokumentasikan hal-hal yang besar semacam ini. Jadi nggak ada pelajaran bagi generasi ke depan ya, khususnya hal-hal besar seperti ini ya. Ya, saya kalau kasus Jessica kalian bisa lihat, bisa baca di Google Books, baca gratis ya. Saya tuliskan untuk kasus Jessica, hal-hal yang poin-poin di mana Muhammad Nur Azhar di metadatanya itu dan dampaknya dilakukan dia gitu. Jadi itu sudah saya publish, dan kalau di Google Books itu gratis ya. Nah, itu bisa dibaca ya. Siapapun nanti melakukan riset tentang hal ini ke depan, mahasiswa ke depan bisa menjadi berguna. Nah, untuk kasus KM50 ini ya, semua ujung-ujungnya bermuara pada YouTube dokumenter Tempo. Ya kan, semua bermuara atau narasi news ya. Ibu Natswa Siap. Jadi cuma 2 sumber itu, dan menurut saya tidak dituliskan di dalam teks sehingga lebih baik kejadian perkaranya lebih detail ya, dari mana berangkatnya, berapa mobil, itu kan harus dituliskan dalam teks dan harus komprehensif. Apa keadaannya, ada bayi atau tidak, bla bla bla, terus yang meninggal ini identitasnya apa, orang tuanya bagaimana, pekerjaan sehariannya bagaimana, seperti yang saya tonton di 48 Hours dan lainnya ya. Itulah gaya narasinya yang harus harus komprehensif. Tetapi untuk kasus ini sangat-sangat minim. Jadi nantilah kita tambahin ya di video selanjutnya latar belakang peristiwanya kalau ada ya. Kita di sini cuma meresonansikan, dan kalau ada datanya khususnya yang terkait dengan CCTV kenapa mati ya, data centernya kenapa bisa seperti itu sebenarnya kalau ada orang baik di Jasa Marga memberikan data kepada kita, sebenarnya masalah ini bisa dibantu ya oleh, cuma memang sangat langka orang baik di Indonesia ini deh ya. Tetapi tetap ada kemungkinan orang baik itu, hai orang baik di Jasa Marga, ayolah bukalah kebenaran itu, Anda akan mendapatkan support dari rakyat Indonesia ya. Janganlah biarkan tragedi kemanusiaan seperti ini menjadi mengendap begitu saja ya. Dan kepada bukan Komnas HAM ya, Menteri HAM yang sekarang, Bapak katanya aktivis Natalius Pigai ya, berani nggak artinya mengupas ini dan jadikan ini fakta-fakta ini, tuliskan dalam sebuah dokumentasi yang bisa diakses oleh orang banyak ya, kita baca juga supaya pembelajaran bagi generasi yang akan datang. Okay? Sepertinya beliau yang Pak Piga itu sebelum jadi menteri berapa tahun lalu pernah loh dia berjanji untuk menuntaskan, kan beliau memang backgroundnya HAM kan. Iya pernah loh. Nah inilah kita tuntut Pak Pigai, selesaikan lagi Pak. Ayo Pak Natalius Pigai, Menteri HAM ya sekarang ya. Bisa dari Menkumham ya kan. Pak Pigai, inilah your challenge
Ya, tapi itu jangan seperti Komisi 3, ya kan? Tahun 2000 Agustus 2022 pernah RDP rapat dengar pendapat dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, agak keras ngomongnya, tetapi hasilnya nggak ada apa-apa. Itulah ya, kalau Komisi 3 kita harapkan dia akan beralih terus kasus isu demi isu, tidak pernah menanyakan isu setahun sebelumnya, 9 bulan, 3 bulan, nggak pernah. Ya ada, kemarin RDP saya tonton di YouTube dengan Listio Sigit Prabowo, jawabannya Listio adalah kalau ada novum, ya kita akan lanjutkan. Ini kasus Jessica aja sudah ke depan mukanya aja kita kasih novum. Rekayasa berber brutal biadab Muhammad Noah Al-Azhar, Kombes Kepala Subdit Komputer Forensik Baris, tetap aja diam itu orang. Jadi nggak bisa diharapkan ya, cuma omong saja dia. Oke? Oh iya Pak, ada kesamaannya sidang terdakwa KM 50 ini dengan sidang PK Jessica Wongso kemarin loh Pak. Tidak disiarkan secara live streaming oleh TV manapun. Dan saya lihat ada orang TV-nya, ada kamera besar, tapi tidak disiarkan. Disiarkan atau diupload utuh ya. Iya. Samalah. Jadi nggak ada. Waktu saya maju PK 4 November 2024 yang lalu, ada yang merekam, tapi tidak ada yang berani mengupload utuh. Padahal untuk kepentingan kita bersama. Sama seperti kasus KM50 ya. Kita lihat di di YouTube itu ada kamera-kamera besar itu merekam. Tapi kok kita lihat cari di YouTube kok susah kali. Nggak ada mungkin dia yang utuh begitu setiap persidangan berjalan KM50 itu dengan terdakwa berapa orang sih? Polisi 3. Terdakwanya sebenarnya ada 3. Itu cuman yang satu sudah meninggal dunia karena kecelakaan. Jadinya 2 yang bernama Bribtu Fikri Ramadan. Bribtu. Yang satu hanya 2 ya jadinya. Ibda M. Yusmin Ohurela. Terus yang ketiga Ibda Elwira Priyadi. Namun Ibda Elwira Priyadi ini sudah meninggal dalam kecelakaan. Jadi tidak pernah menjadi terdakwa. Jadi sebelum sidang. Dan vonisnya di pengadilan negeri tingkat pertama aja pun bebas kan? Bebas, terus appeal. Terus appeal berapa tahun gitu ya? Baru nanti kasasi bebas gitu. Ujung-ujungnya bebas. Terus yang menarik Pak, pengacaranya ini dalam berita ini Pak Oto Hasibuan loh pengacaranya. Pengacara para terdakwa polisi ini ya? Pengacara polisi ini. Jadi ketua pengacaranya Pak Henry Yosodiningrat dan yang kedua pengacaranya Oto Hasibuan. Oh gitu. Gitu. Ya nggak ada urusan kan? Iya. Kebenaran Terus adalah kebenaran dong. Kenapa ini menguap lagi? Tempo hari saya tahu dari komentar-komentar waktu ingat Pak Brigadir Joshua. Nah itu kan naik lagi nih KM50 gara-gara Kasus Sambo dinyatakan Bribda ya. Brigadir Joshua Huta Barat. Itu kan kematiannya. Kematiannya Brigadir almarhum Terus Joshua ini. karena pembunuhan itu kan dikaitkan itu yang menangani katanya Sambo. Terus yang menangani juga Acai tentang CCTV-nya. CCTV mereka. Terus juga disebut dalam sidang. Tim CCTV KM50. Iya, disenggol gitu loh. Polisi itu ya. Terus ada juga Pak Hendra, itu Pak yang ke rumah. Hendra Kurniawan. Iya itu yang sekarang sudah tidak polisi lagi ya. Dipecat. Nah itu dia, jadi sepertinya di Indonesia ini itu aja ya. Lingkar-lingkarnya itu aja. Terus ya. ada juga katanya kaitannya dengan Satgas Merah Putih. Ya itu ketuanya Tito. Iya jadi kembali lagi sama Tito Karnavian gitu lingkarannya. Jadi waduh, satu sisi Pak Tito itu kan yang dituduh abangnya merekayasa Jessica Wongso. Dituduh, based on science. Based on science merekayasa Jessica Wongso. Saya kan awam Bang. Ya video CCTV. Iya. Jessica Wongso. Anda kan ahli, saya kan awam. Terus itu ya dituduh melakukan rekayasa. Di situ kan tahun 2016 antara Oto Hasibuan dan Tito kan head to head ya. Gitu. Ya gitulah ya. Ya siapapun ya kita tetap ceritakan ya, nggak ada hubungan. Oke, jadi
Begitulah ya KM50 sedikit, nanti kita buat seri 1, seri berapa, 1000 seri kan. Sampai detil. Bukan karena kita pakar, tapi ya kita Pengen- resonansikan aja. Seperti frekuensi resonansi itu. Banyak frekuensinya ya, spektrum frekuensi, semakin banyak yang mengupas ini, menyuarakan ini, ya tentu Bapak Natalius Pigai pun bagaimanapun kupingnya akan gatal. Ayolah, sesuai janji Anda sebelum jadi Menteri HAM, selesaikan. Dan yang paling penting tadi itu dokumentasikan, baik dalam bentuk video maupun buku, terus yang lain-lain ya. Jadi supaya kita juga sama-sama belajar apa yang sebenarnya terjadi untuk pembelajaran Republik ini ya. Ya, apapun kesalahannya dari 6 Laskar FPI itu ya harus diperlakukan dengan hukum. Secara hukum, karena negara kita negara hukum, bukan main tembak-tembak aja. Itu vigilante. Bahkan Jenderal siapa itu, Ferdi Sambo aja yang sudah menyiksa, membunuh anak buahnya aja di sidang itu diperlakukan baik. Bahkan Jaksa Sandi Andika memperlakukan pembunuh itu dengan pertanyaan yang sangat sopan, yang jauh lebih sopan daripada saya yang nggak pembunuh, saksi ahli. Ya, waktu saya jadi saksi ahli 2 kali, 2016, 2024 bertemu dengan Sandi Andika, waduh, seperti diperlakukan terdakwa saya. Tetapi ketika dia bertanya kepada Ferdi Sambo, oi, begitu apa dia kan, begitu sopan ya. Ferdi Sambo atau apa itu ya, atau siapa itu, Teddy Minahasa, Ferdi Sambo. si apa itu, si Sandi Andika. Ferdi Sambo. Nggak tahu. Coba search dulu lagi ya. Iya. Kalau nggak Ferdi Sambo, Sandi Andika, Minahasa lah itu. Oh iya, Yang apa itu namanya, siapa itu yang narkoba itu. Nah, Sandi Andika saya lihat itu ya sebagai jaksa, atau keduanya nggak tahu ya. Sopan kali dia. Itulah ya orang itu, sopannya minta ampun. Tapi kalau saya yang memperjuangkan kebenaran ilmiah, langsung dia ini ya, mencari-cari gitu. Oke, sekian dulu lah ya, kita nanti kita buat seri berikutnya untuk mengagitasi kesadaran publik. Ini loh banyak kasus besar yang belum selesai dan masih menjadi misteri. Siapa? Benar, Ferdi Sambo. Ini Sandi Andika menangani kasus Ferdi Sambo. Nah itulah di YouTube itu saya lihat sopan kali ini orang, sama pembunuh aja pun sopan. Tapi kalau sama saya langsung kayak musuhnya dia. Tapi kalau sama pembunuh sopan kali dia. Itulah Iya, jaksa benar kok, Sandi Andika itu. Benar. Nah itulah ya teman-teman, kita angkat ya, semualah yang konten kreator lain angkat sesekali kan untuk kasus kita bersama ini oke? Kalau saya menambahin terakhir ya, kita jangan melihat agama di sini ya. Kita fokus melihat ini adalah violation terhadap kemanusiaan, kejahatan terhadap kemanusiaan. Singkirkanlah dulu perbedaan-perbedaan. Benar nggak? Jelas dong. No Sarah. Siapapun kita sama aja manusia, hidup dan mati nanti. Nggak ada itu. Ya? Keenam mereka adalah saudara kita. Iya, gitu dong. Ya kan? Kita orang semua bersaudara, ya kan? Oke, gitu dulu. Ya. Nanti kita buat lagi video untuk resonansi saja ya. Kecuali ada data kita pegang. Ada orang baik yang ngasih sama kita kan di Jasa Marga itu. Ayo orang baik muncul ya. Sama seperti Sajidin yang katanya teknisi CCTV Cafe Olivier yang memotong-motong itu. Ayo Pak, apalah, bilang aja bukan kami, bukan saya itu. Gitu loh, ngaku aja lah. Orang-orang baik, kalian itu orang baik, ngaku aja. Jangan mau dimanfaatkan itu oknum-oknum itu ya. Oke, sekian dulu sampai di sini video kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.